Ya alhamdulillah, mungkin udah rezeki saya, setiap jual tuh nggak usah susah kok mas. Nggak susah ya? Iya, kita telepon aja. Kebetulan kita punya kenalan teman itu Belante itu. Iya. Telepon aja, gitu. Udah datang dia. Penting juga punya relasi, punya kenalan Belanda ya? Iya, harus itu. Nah, jadi buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Halo Bung, apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Ya. Lama nggak ketemu Bung? Ya lumayan. Sampai yang ngilang. Apa sengaja menghindar? 1 tahun Bung ya? Iya. 1 tahun. 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi. Alamat saya Dusun Beringin, Labuan Ratu 5, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Lampung Timur. Ya. Lampung Timur ini yang lumbungnya peternakan plus pertanian Bu ya? Ya. Oh, ini sebetulnya tuh kambing ini bukan punya saya, punya orang. Istilah apa kata orang dia? Ngadoh lah. Ngadoh. Bagi hasil. Ya, gitu. Ya. Saat ini ada berapa ekor, Bung? Itu ada sekitar 30 kurang lebih itu. 30 ekor ya? Ya. Itu yang tersisa. Tapi kan kalau dihitung perkembangan dari dulu udah berkembang ya? Ya sudah banyak itu yang dijual masalahnya. Kalau nggak dijual mungkin nggak muat kandang itu. Iya. Ya. Dulu tuh modal berapa tuh Bung kapalnya? Itu induan berapa dulu tuh? Sekitar 15 enggak 16 ini. 16 ya? Iya. Dari induan 15 itu udah beranak berapa ekor? Ya sudah banyak semua itu. Kita bikin rata-rata ya. Masalahnya ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2. Kita bikin rata-ratanya 2 anaknya itu. 15 indukan tuh 30 anaknya 30 anaknya ya? Iya. Setahunnya? 2 kali. 2 kali? Ya. Ini sudah minta di anu lagi, pacekin lagi di bawahnya ini. Kalau ya ada aja sih kalau kendala kita beternak ini. Kalau nggak ya waktu beranak dia mati, apa yang sakit, yang kembung gitu. Ada juga itu? Iya ada. Kadang-kadang ya begitu yang terjadi. Ya itu kendalanya peternak kambing seperti itu. Itu nggak keelak itu. Iya. Pasti terjadi. Iya pasti. Yang masuk angin tuh udah positif itu. Iya. Ada aja gitu. Itu biasanya terjadi karena apa sih? Biasanya itu belum dikasih minum, belum makan itu gimana ya? Kelaparan gitu ya? Nah, telat kasih makan. Telat gitu. kasih makan. Ya, itu kebanyakan itu terjadi kembung dia. Jadi sebenarnya itu nggak bisa telat sih. Iya. Kalau bisa tuh diusahain jangan sampai kosong sebenarnya perutnya itu. Kadangnya daun singkong, kadangnya rumput, kadangnya daun randu kalau musim orang ranting. Kadangnya daun kates juga saya kasih makan ini. Dan kates? Iya. Bagus malah, malah bagus itu. Malah bagus. Gantinya apa cacing itu. Betul sekali, tepat. Dan ini emang harus diikuti nih teman-teman pemula yang memiliki daun kates. Itu kalau nggak salah tuh ya itu udah sekitar 25 saya jual 25. tuh mas. Ya masalahnya kita nggak ada penghasilan lain sih kan gitu. Iya. Itu kebentur karena kita kebentur kebutuhan sih. Masalah kebutuhan. Iya. Itu awal mulai itu saya ini main ke tempat teman. Teman itu ya dia juga peternak itu. Saya lihat-lihat kok kayaknya enak gitu loh. Perkembangannya itu cepat gitu. Kalau kambing itu setahun itu bisa 2 kali beranak dan jualan juga enak. Waktu kita perlu sedikit itu bisa dijual, bisa jual anaknya kan begitu. Untuk kebutuhan dadakan ya? Iya. Maksudnya mudah atau sulit untuk alhamdulillah kalau di sini nih nggak
ya dibilang mudah ya nggak mudah, dibilang sulit ya nggak sulit gitu loh. Yang penting kita mau keluar dari rumah, nyari. Iya. Kebanyakan di pertanian ya sini ya? Iya. Ya selain peternakan, saya nggak fokus di peternakan aja sekarang ini. Oh begitu. Ya saya merangkap lah istilahnya. Apa itu sekarang? Petani. Bergerak di bidang? Bidang perkatesan lah. Perkatesan, pepaya. Pepaya ya? Ya, itu kebetulan nggak jauh dari rumah kita. Lahannya itu. Jadi lahan sebelah kandangnya ini gitu. Langsung ditanemin. Ya. Pupuk yang dihasilkan dari kandang ini manfaat, Bung? Ya bermanfaat bener itu. Dari kohenya tadi kan gitu. Bisa ceritakan gimana manfaatnya kohenya ini? Ya, pertama ya kita fermentasi dulu lah. Apa digiling bagaimana, apa biar dulu lama difermentasi intinya tuh Mas. Intinya. Nah, habis itu kita tabur aja ke bawah ke atas itu. Jadi pupuk top itu kohenya itu. Iya, alami dia. Ya alami masalahnya. Berarti mengurangi biaya untuk perkebunan kates ya. Kalau untuk kates ini sudah berapa bulan? Ini udah banyak bulan ini Mas sebenarnya ini. Iya. Ya karena kan sempat kena kemarau tempo hari itu. Tempo hari ya. Beriringan dengan pertanian saat ini. Ya, merangkap sekarang ini. Merangkap. Ya. Untuk kebutuhan ekonomi berarti sudah tercover dong. Ya alhamdulillah. Biarpun belum full, ya alhamdulillah lah gitu. Emangnya sudah panen berapa kali, Bung? Ini alhamdulillah sudah metik 5 kali. 5 kali ya. Untuk katesnya. Ya. Berapa batang sih untuk ini? Untuk ini katesnya? Sekitar 700 batang. 700 batang. Sudah menghasilkan berapa kintal per panenan? Barusan ini kan masih baru panennya ini. Maksudnya belum merata semua metik gitu. Belum raya ya? Ya belum. Belum panen raya. Itu kemarin tuh yang kelima kemarin tuh udah mencapai 4 kintal. 4 kintal ya? Iya. Ya kalau masalah peternak ini ya kayaknya saya ini nggak bisa ngelepas sih dari peternakan itu. Karena itu memang jadi hobi saya juga sebenarnya itu. Gitu. Karena saya juga udah merasakan gitulah hasilnya gitu. Iya. Kayak mau ngelepas itu kayak susah lah. Gitu. Iya. Mungkin kalau kita sudah banyak yang kita pegang, mungkin kita kurangin aja gitu. Jumlahnya ya. Ya gitu. Biar jadi semua kerawat gitu loh Mas. Sebenarnya keuntungan peternak ini bagi sampean tuh apa tuh Bung? Wih banyak benar. Ya masalahnya ya banyak lah. Pokoknya intinya banyak hasilnya. Oh enggak, karena kan itu ada waktunya sendiri Mas. Gitu. Iya. Nah kalau ngarit? Kalau ngarit ya itu yang biasanya itu ya sore. Sore ya? Iya. Kalau untuk ngarit seminggu sekali atau tiap hari? Itu tiap hari, tiap hari. Tapi untuk kesibukan pertanian tetap berjalan bareng. Oh, tetap berjalan itu. Kalau kan udah kita atur waktunya. Kalau ngarit kita sore. Yang bagian pertaniannya tuh sebelum sore itu dari pagi. Oh, begitu. Kan begitu ya. Waktunya gitu kita baginya. Kalau kita nggak bisa bagi waktu gitu ya ujung-ujungnya nggak kepegang semua. Kebun nggak kepegang, peternakannya nggak kepegang gitu loh. Tapi kalau ngomongin peternakan kan biasanya kalau untuk peternak-peternak di pedalaman seperti ini, Bung, itu terkendala dengan pemasaran atau penjualan. Ya. Nah, kalau yang sampean rasakan ini bagaimana? Menjualnya sulit atau kemana kah gitu? Oh, kalau masalah pemasaran itu alhamdulillah nggak susah, nggak sulit kok. Untuk kambing kita ini ya? Iya. Kemana itu, Bung? Ya ke Belantik biasanya itu. Oh, begitu? Iya. Biasanya kan kalau peternak yang di tradisional sulit ngejualnya, kadang ngundang orang nggak mau beli, mau ke pasar jauh kan gitu, terkendala kan? Ya. Sehingganya apa ya, untuk kebutuhan ekonomi nggak bisa dadakan. Karena kalau di sini nih wilayahnya seperti apa? Banyak bakul atau gimana? Ya, kalau alhamdulillah dari sini ini banyak Mas itu, banyak ya bakul istilahnya pedagang. Istilahnya Belantik lah gitu. Ya alhamdulillah mungkin rezeki saya lah, penjual tuh nggak susah kok Mas. Nggak susah ya? Iya, kita telepon aja. Kebetulan kita punya kenalan teman itu Belantik itu. Iya. Telepon aja gitu. Udah datang dia. Penting juga punya relasi, punya kenalan Belantik ya? Iya, harus itu. Harus masalah pemasaran tadi tuh gitu loh. Iya. Biar cepat prosesnya. Kalau ke Belantik kan cepat gitu loh. Ya banyak bener lah kerugiannya. Kita rugi kalau nggak peternak itu. Masalahnya apa? Bahan makanan untuk ternak itu tersedia penuh gitu, terpenuhi di sini. Jadi kalau sampai kita nggak berternak itu
Woi, besar ruginya, besar benar. Iya, iya, iya. Ya, besar benar ruginya pokoknya. Jadi lumbung pakan. Ya. Ya, ada aja lah. Kalau rencana itu pasti ada. Ya. Target. Ya, target ya ada. Berapa ekor rencana ke depannya? Kalau bisa tuh bisa di atas 50 kan gitu. Bisa Gitu sampai ya? 100 tuh. Tapi ya nama kita kehidupan di desa ya, semua tuh kalah sama kebutuhan. Itu aja, iya. Tapi kalau bicara kebutuhan kan, kambing ini bisa menopang kebutuhan. Nah, iya. Gitu. Gimana dukungan istri, keluarga khususnya? Kalau itu sangat mendukung. Ya, sangat mendukung. Semua apa yang saya katakan dia tuh mendukung. Alhamdulillah mendukung. Mau dia beri peternakan, mau dia di pertanian. Pokoknya selama dia itu masih ada bisa menghasilkan, dia selalu mendukung. Dukung ya. Ya. Jadi support istri itu kadang-kadang bikin kita semangat. Masalah support itu full dari istri itu ya, dari keluarga itu full supportnya. Iya. Ya kebetulan pasarnya jauh di sini, Mas, ini nggak ada pasar. Nggak ada pasar ya. Iya. Jadi pemasaran pertama tuh hanya ke bakul, dari bakul ke bakul ya. Iya. Ke bakul itu. Iya. Masalahnya di sini jauh, mungkin ada di Jepara sana, Jepara. Iya. Oh, ini kan kalau dipakai sendiri itu, Mas, ya itu nyisa pupuk ini. Nyisa. Kadang dijual juga gitu loh. Jadi banyak keuntungan peternak itu. Dari kohe tadi kita udah untung itu. Jadi nggak ada yang buang, cuma air kencing. Itu karena air kencing nggak ada. Air ada itu laku juga, Mas, itu buat pupuk itu. Berarti peluang keuntungannya tinggi banget tinggi kalau peternak kambing itu. Iya. Iya. Bahkan urinnya aja laku. Iya, nggak ada ruginya itu. Kambing itu. Ini saya nih termotivasi dari kawan saya itu. Iya. Jadi saya ngeliat kawan itu tadi yang dari awal kan saya ceritain, saya tuh main kawan tuh, kebetulan kawan tuh peternak. Saya lihat tuh ekonomi itu enak bener jadi peternak kambing itu. Masalahnya apa, hasilnya cepat gitu loh. Penjualan juga cepat gitu loh. Buat kebutuhan mendadak cepat gitu loh. Nggak perlu kita jual semua, jual aja anaknya satu, ngukur kebutuhan tadi, dan selesai kan gitu. Ya pesan saya tuh ya intinya kita ini nggak usah malas gitu aja. Kalau ada yang mau niat mau berternak, nggak usah ragu-ragu gitu aja. Penting dijalanin dulu. Jangan, nggak usah peduli kata orang begini, jangan. Kita jalani dulu, kan gitu. Itu aja pesan dari saya. Gitu. Tentang kegagalan, Bung. Oh, tentang kegagalan tuh ya itu sudah semua udah nasib, Mas, itu. Nasib ya? Iya. Udah takdir, gitu aja lah. Untuk pemula seperti apa? Ya kalau keuntungan jadi peternak itu banyak, Mas. Intinya kebutuhan kita bisa terpenuhi kan gitu. Nggak sulit-sulit gitu loh. Kalau nggak peternak, kalau di desa seperti ini ya ruginya besar. Kan begitu. Jadi pemula emang harus semangat dulu ya. Iya. Jangan mikirin takut nggak berhasil. Nah, jangan takut. Pokoknya nggak usah takut sama bayangan kita sendiri gitu. Pokoknya intinya dijalani dulu. Ya gitu. Iya. Oke, Bung, terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol, sharing ilmu tentang perjalanan peternakan. Semoga peternakan dan pertaniannya semakin berkembang pesat dan barokah buat keluarga. Amin. Saya permisi untuk mohon pamit ya, Bung ya. Ya. Oke guys, itu dulu guys perbincangan saya dengan Bung Budi, narasumber yang tempo hari kita review. Saat ini ternyata beliau mengembangkan usaha di dunia pertanian pepaya, dan keduanya dijalankan dengan enjoy. Dukungan support dari keluarga atau istri itu ternyata membuat spirit yang tinggi, power tinggi, sehingganya membentuk karakter bahwa peternakan itu bisa dijalankan, keduanya pertanian dan peternakan menjadi satu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.